Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Kondang Budiani MA Psikolog selaku dosen pengampu mata kuliah teori psikodiagnostika non-kognitif serta teman-teman yang saya sayangi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan juga karunia-Nya kita dapat mengikuti kegiatan presentasi pada hari ini dalam keadaan sehat. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri Chania Dewi Santoso dengan NIM akhir 410 yang bertugas sebagai moderator pada presentasi kali ini. Adapun anggota kelompok kami yang terdiri dari 12 orang. Yang pertama yaitu Retna Ningtyas Ekanutama dengan NIM akhir 056. Yang kedua ada Mutia Dwi Anggraini dengan NIM akhir 066. Yang ketiga ada Jace Febrian Jelin Mengkopi dengan NIM akhir 127. Yang keempat ada Exetiras Adilendu dengan NIM akhir 222. Kemudian yang kelima ada Fibriana Dwi Adilia dengan NIM akhir 310. Yang keenam ada Olivia Marcella dengan NIM akhir 324. Yang ketujuh adalah Stiani dengan NIM akhir 333. Kemudian yang kedelapan ada saya sendiri dengan NIM akhir 410. Kemudian ada yang kesembilan Tri Yulianingsih dengan NIM akhir 472. Kemudian yang ke-10 ada Putri Nur Octavia dengan NIM akhir 518 yang saat ini berhalangan hadir. Kemudian yang ke-11 yaitu ada Agusta Sufi Hasti Rahayu dengan NIM akhir 524. Yang ke-12 ada Putri Aisyah Liliana dengan NIM akhir 529. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai alat ukur Back Anxiety Inventory atau BAI. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita simak pemaparan materi yang akan disampaikan oleh rekan kami. Kepada Saudari Putri Aisyah, kami persilahkan. Oke, jadi Back Anxiety Inventory ini atau yang kita singkat sebagai BAI itu dikembangkan oleh Aaron T. Beck yang lahir pada tahun 1921 sampai 2021. Nah, Aaron ini merupakan psikiater asal Amerika Serikat yang dikenal sebagai pelopor terapi kognitif dan merupakan tokoh besar juga dalam psikologi klinis modern. Nah, melalui penelitiannya tentang depresi, Beck menemukan bahwa gangguan psikologis ini sangat dipengaruhi oleh cara individu menafsirkan pengalaman mereka. Nah, temuan ini tuh melahirkan teori kognitif yang menyatakan bahwa pikiran, emosi, dan perilaku manusia itu saling berhubungan dan saling memengaruhi satu sama lain secara langsung. Selain itu, Beck bersama para koleganya itu mengembangkan berbagai instrumen asesmen psikologis yang digunakan secara luas hingga saat ini. Nah, salah satunya itu adalah Back Anxiety Inventory atau BAI yang dirancang pada tahun 1988 yang digunakan untuk mengukur tingkat kecemasan. Nah, bersamaan dengan instrumen lain seperti BDI, BHS, dan BSSI, alat ukur ini juga berfungsi membantu para profesional kesehatan mental untuk mengevaluasi kondisi psikologis pasien secara lebih objektif. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, langsung saja pada bagian latar belakang Back Anxiety Inventory atau BAI merupakan instrumen yang dikembangkan untuk mengukur tingkat kecemasan. Instrumen ini awalnya dirancang untuk membedakan gejala kecemasan dari gejala depresi, karena kedua kondisi tersebut seringkali muncul secara bersamaan sehingga sulit dibedakan. Pengembangan BAI didasarkan pada kebutuhan akan alat ukur yang mampu menilai gejala kecemasan secara spesifik. BAI berfokus pada gejala fisiologis, dan somatik, seperti jantung berdebar, gemetar, sesak napas, pusing, dan ketegangan otot.
sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tingkat kecemasan seseorang. Melalui berbagai penelitian, BAI terbukti memiliki validitas dan reliabilitas yang baik dalam mengukur kecemasan. Oleh karena itu, instrumen ini telah banyak digunakan baik dalam praktik psikologi klinis maupun penelitian di berbagai negara sebagai alat standar untuk menilai tingkat keparahan kecemasan. Itulah yang menjadi latar belakang pengembangan Back Anxiety Inventory, yaitu untuk menyediakan alat ukur yang lebih akurat dan spesifik dalam mengidentifikasi tingkat kecemasan seseorang. Oke, next untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang landasan teoritis dari Back Anxiety Inventory. Jadi, Back Anxiety Inventory atau BAI ini dikembangkan berdasarkan teori kognitif yang dibuat oleh Beck yang menjelaskan bahwa kecemasan itu muncul ketika individu mempersepsikan sesuatu situasi sebagai ancaman atau bahaya. Nah, individu yang mengalami kecemasan cenderung memiliki pola pikir yang bias terhadap ancaman, sehingga muncul pikiran yang otomatis mengarah ke arah negatif, yaitu yang namanya automatic negative thoughts, yang dapat memicu respon emosional dan juga fisiologis. Respon tersebut dapat berupa rasa takut, rasa khawatir, rasa tegang, hingga gejala fisik seperti jantung berdebar, tangan berkeringat, dan juga gemetar. Nah, oleh karena itu, BAI ini dirancang untuk mengukur berbagai manifestasi gejala kecemasan, terutama gejala fisik yang muncul akibat persepsi terhadap suatu ancaman. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fibri. Terima kasih. Baik, kita sekarang masuk ke dalam definisi Back Anxiety Inventory. Jadi, Back Anxiety Inventory atau BAI adalah alat ukur psikologis berbentuk self-report. Nah, artinya individu mengisi sendiri kuesionernya berdasarkan apa yang mereka rasakan. Jadi, BAI digunakan untuk mengukur tingkat keparahan gejala kecemasan yang dialami selama 1 minggu terakhir. Nah, instrumen ini terdiri dari 21 pertanyaan yang mencakup gejala fisik seperti jantung berdebar atau gemetar, serta ada gejala psikologis seperti rasa takut dan gugup. Namun, perlu diingat juga bahwa BAI bukan alat untuk mendiagnosis gangguan kecemasan. Jadi, hasilnya hanya memberikan gambaran tingkat kecemasan seseorang dan biasanya dipadukan dengan wawancara klinis atau asesmen psikologis lainnya agar hasilnya lebih akurat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya adalah karakteristik Back Anxiety Inventory atau BAI. Back Anxiety Inventory atau BAI ini merupakan instrumen asesmen psikologis yang berbentuk self-report inventory yang dirancang untuk mengukur tingkat keparahan gejala kecemasan yang dialami individu. Instrumen ini terdiri dari 21 item yang menggambarkan berbagai gejala kecemasan yang umum ditemukan pada individu dengan gangguan kecemasan maupun pada populasi umum. Setiap item diisi berdasarkan pengalaman responden selama 1 minggu terakhir, termasuk pada hari pengisian instrumen. BAI menggunakan format respon skala Likert, 4 tingkat yang berkisar dari 0 hingga 3, di mana skor yang lebih tinggi menunjukkan tingkat keparahan kecemasan yang lebih besar. Instrumen ini relatif mudah digunakan karena dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 5-10 menit dan tidak memerlukan pelatihan khusus dalam proses administrasinya. Salah satu karakteristik utama BAI adalah penekanannya pada gejala fisiologis kecemasan. Hal ini membedakan BAI dari beberapa instrumen kecemasan lainnya yang lebih banyak mengukur aspek kognitif dan afektif. Dengan demikian, BAI dianggap efektif dalam mengidentifikasikan manifestasi fisik kecemasan seperti palpitasi, tremor, sesak nafas, dan ketegangan tubuh yang sering muncul pada individu yang mengalami kecemasan. Oke, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya ada aspek BAI atau Back Anxiety Inventory. Pada saat awal dikembangkannya BAI ini, dia merupakan instrumen unidimensional untuk mengukur kecemasan secara umum. Namun, penelitian psikometrik menunjukkan bahwa item-item dalam BAI ini dapat dikelompokkan ke dalam dua dimensi utama. Dua aspek yang diukur dalam BAI yaitu yang pertama ada gejala somatik, yang mana aspek ini tuh menggambarkan respon fisiologis tubuh yang muncul saat individu mengalami kecemasan. Gejala-gejala ini berkaitan dengan aktivasi sistem syaraf otonom sebagai respons terhadap ancaman yang dipersepsikan oleh individu. Nah, manifestasi yang termasuk dalam aspek ini antara lain yaitu jantung berdebar, gemetar, sesak napas, pusing, mati rasa atau kesemutan, kemudian berkeringat, serta ketidakstabilan fisik. Dalam BAI, sebagian besar itemnya berfokus pada gejala somatik karena Beck beranggapan bahwa gejala fisik merupakan komponen penting dalam pengalaman kecemasan. Kemudian, untuk aspek yang kedua, ada gejala kognitif dan juga afektif. Aspek kognitif afektif berkaitan dengan pengalaman subjektif individu terhadap kecemasan. Gejala yang termasuk dalam kategori ini meliputi ketakutan akan kehilangan kendali, ketakutan terhadap kemungkinan terjadinya sesuatu yang buruk, rasa gugup, kesulitan untuk rileks, serta perasaan takut yang intens. Gejala-gejala tersebut muncul akibat interpretasi individu terhadap situasi yang dianggap mengancam sebagaimana dijelaskan dalam teori kognitif Beck. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana administrasi tes dari Back Anxiety Inventory ini. Nah, jadi yang pertama itu tes ini itu dapat diberikan secara individual ataupun kelompok, dan responden yang mengisi tes ini itu harus menilai gejala yang dia alami itu selama 1 minggu terakhir, termasuk di dalam hari dia mengisi tes itu. Lalu yang ketiga itu sebelum pengisian subjeknya itu harus mengerti dari instruksi pengerjaannya itu seperti apa. Dan respondennya itu juga diminta untuk menjawab secara jujur sesuai kondisi yang dialami. Lalu untuk pengerjaan waktunya itu relatif singkat, sekitar 5 sampai dengan 10 menit, dan item yang dijawab oleh responden itu ada 4 kategori, di mana 0 itu tidak sama sekali, 1 ringan, tidak terlalu mengganggu, 2 sedang, cukup mengganggu, 3 berat, sangat mengganggu. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Adi. Oke, masuk ke contoh item Back Anxiety Inventory. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya Fibri tadi di awal, bahwa BAI ini merupakan asesmen psikologis instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat keparahan dari gejala kecemasan. Nah, di mana untuk mengukur gejala kecemasan ini terdapat item yang digunakan. Nah, di Back Anxiety Inventory ini itu memiliki 2 fokus item. Yang pertama itu pada gejala fisik dan juga psikologis. Nah, untuk contoh itemnya bisa dilihat pada slide ini. Untuk item yang berfokus pada gejala fisik itu seperti pada item nomor 1, yaitu mati rasa atau kesemutan atau numbness or tingling. Terus pada item nomor 2 itu merasa panas atau feeling hot. Kemudian item nomor 3 itu gemetar pada kaki atau move lines in legs, dan item nomor 6 jantung berdebar-debar atau heart pounding or racing. Nah, untuk item yang berfokus pada psikologis itu terdapat pada item nomor 4, 5, dan juga 7. Nah, untuk item nomor yang pertama itu yaitu sulit untuk relax atau unable to relax. Kemudian takut akan hal yang terburuk yang mungkin terjadi atau fear of the worst happening, dan yang terakhir itu takut akan kehilangan kendali atau fear of losing control.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan bagian cara scoring back insight inventory, di mana pada skor ini itu dilakukan menjumlahkan seluruh item, kemudian setiap item memiliki rentan skor 0 sampai 3, di mana 0 itu menandakan tidak sama sekali, itu ringan atau tidak selalu mengganggu, 2 itu sedang atau kadang tidak nyaman, 3 itu berat atau sangat mengganggu. Oke, pada skor total berkisar antara 0 sampai 63. Kemudian semakin tinggi skor itu sama dengan semakin tingginya tingkat kecemasan. Pada bagian scoring itu ada penanda bahwa 0 sampai 7 itu kecemasannya normal. Artinya itu tingkat kecemasan itu normal atau sangat rendah. Kemudian 8 sampai 15 itu kecemasan ringan, yaitu ada gejala kecemasan yang hanya perlu dipantau saja. Kemudian 16 sampai 25 itu termasuk kecemasan sedang, yaitu kecemasan yang cukup signifikan saja. Kemudian 26 hingga 63 itu kecemasan berat, yaitu kecemasan yang sangat mengganggu sampai ke kehidupan sehari-hari. Hasilnya itu ada catatan, hasilnya itu tidak digunakan sebagai satu-satunya dasar diagnosis, kemudian perlu dikombinasikan lagi dengan wawancara klinis dan observasi serta asesmen lainnya. Kemudian memiliki tujuan untuk memperoleh gambaran psikologis yang lebih komprehensif. Selanjutnya ada pembahasan tentang validitas dan reliabilitas BEI yang akan dijelaskan oleh Kak. Oke, baik. Validitas dan reliabilitas back NCAT inventory. Untuk reliabilitasnya, dia memiliki kualitas psikometrik yang sangat baik dengan konsistensi internal menggunakan batch alpha 0,92 yang berarti homogenitasnya tinggi. Kemudian reliabilitas tes dan juga retest 0,75 yang berarti hasil pengukuran relatif stabil dalam rentang waktu tertentu. Untuk validitasnya, BA ini memiliki validitas konvergen yang baik dan mampu membedakan kelompok klinis dan juga non-klinis. Lalu untuk utilitas klinisnya, back NCAT ini efektif untuk screening dan juga monitoring kecemasan, tetapi tetap perlu dilengkapi dengan asesmen tambahan lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Dari pemaparan materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya, dapat disimpulkan bahwa Back Anxiety Inventory atau BAI itu merupakan instrumen asesmen psikologi yang digunakan untuk mengukur tingkat keparahan gejala kecemasan. BAI ini terdiri dari 21 item yang mencakup aspek somatik dan kognitif afektif dengan skor 0 sampai 63. Instrumen ini memiliki reliabilitas dan validitas yang baik, serta efektif dalam membedakan gejala kecemasan dengan depresi. Meskipun tidak digunakan sebagai dasar diagnosis tunggal, BAI menjadi alat yang praktis dan bermanfaat dalam proses identifikasi serta evaluasi kecemasan pada berbagai konteks. Itu dia tadi pemaparan materi dari alat ukur Back Anxiety Inventory. Saya kembalikan ke moderator. Baik. Terima kasih kepada seluruh pemateri atas pemaparan yang telah disampaikan dengan sangat baik dan juga sangat jelas. Sebelum menutup presentasi, izinkan saya menyampaikan rangkuman singkat terkait materi yang telah dipaparkan. Melalui pemaparan hari ini, kita dapat memahami bahwa pemilihan alat ukur dalam asesmen psikologis harus disesuaikan lagi dengan tujuan pengukuran. Back Anxiety Inventory menjadi salah satu instrumen yang dapat membantu mengidentifikasi tingkat keparahan gejala kecemasan secara sistematis dan juga objektif, sehingga dapat menjadi dasar bagi proses asesmen lanjutan yang lebih komprehensif. Semoga materi yang telah disampaikan dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya penggunaan alat ukur psikologi yang tepat.
Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun kekurangan selama presentasi berlangsung, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kritik dan saran yang membangun tentu akan menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk kedepannya. Terima kasih atas perhatian Ibu dan juga teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat